warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramasari dari kelas 10 MIPA 5 dari TG SMP Persatuan. Di sini saya akan memberikan pemaparan dengan tema pendapat kalian mengenai persebaran virus corona yang semakin bertambah dan bagaimana upaya sebagai generasi muda untuk pencegahannya. Mengapa persebaran virus corona ini semakin hari semakin bertambah? Bahwa virus corona ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, dan cara penularan virus ini dari orang yang positif ke orang yang sehat itu sangat mudah sekali. Ada beberapa cara penularan virus corona ini. 1. Tidak sengaja terkena percikan ludah dari bersin atau batuk penderita virus. 2. Menyentuh-nyentuh mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang atau menyentuh benda-benda yang terkena cipratan air liur penderita virus corona. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita virus corona seperti berjabat tangan atau bersentuhan. Dari beberapa cara penularan virus yang sudah saya sebutkan tadi, itu sangat mudah sekali, bukan? Virus itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila bagi orang awam yang belum tahu bagaimana virus corona ini mudah sekali menyebar, maka sangat riskan sekali orang-orang tersebut terkena virus corona. Tambah lagi apabila orang tersebut belum tahu cara pencegahan virus corona tersebut. Jadi untuk virus pernafasan seperti influenza atau COVID-19 ini dapat menyebar lebih cepat, ditambah virus ini belum ada obat vaksinnya. Di dunia sekarang ini, virus corona sudah menyebar ke 184 negara, termasuk wilayah Cina. Dan kasus terinfeksi virus corona ini total di dunia totalnya sudah mencapai 1.400.000-an lebih. Jumlah ini tentunya dapat berubah-ubah setiap waktunya. Virus corona ini memang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, tanpa terkecuali negara Indonesia. Sejak diumumkan tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, terdapat 2 pasien yang terkena virus corona ini. Hingga sampai sekarang, jumlah pasien yang terkena COVID-19 ini semakin bertambah setiap harinya. Hanya orang-orang yang meninggal karena terjangkit virus corona ini. Kembali lagi dalam diri kita. Terkadang secara tidak sadar kita menyentuh benda-benda yang mungkin saja terdapat virus corona yang dibawa oleh si penderita. Seperti misalnya uang. Uang adalah alat untuk transaksi kita berbelanja. Jika kita mendapat kembalian uang dari penjual karena uang yang kita kasih ke penjual berlebih, maka uang tersebut belum tentu bersih, apalagi uang tersebut berpindah-pindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Bisa saja uang tersebut telah dipegang oleh si penderita virus corona. Tapi jangan panik dulu, kita dapat mencegahnya dengan mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan lainnya. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah virus corona. Dan ada juga penderita yang terkena virus corona atau COVID-19 ini tanpa ada gejala-gejala umum klinis. Bagi penderita COVID-19 ini, biasanya gejala-gejalanya batuk, sesak napas, letih lesu, dan demam. Tapi untuk penderita tanpa ada gejala-gejala tersebut, maka akan lebih sulit
dikenali bahwa orang tersebut terkena virus corona. Karena mungkin virus itu akan menyebar kemana-mana. Mungkin apabila terdapat gejala klinis umum COVID-19 ini, maka si penderita akan menghubungi medis setempat, atau setidaknya penderita tersebut tidak berdekat-dekatan dengan orang yang sehat. Misalnya tidak berjabat tangan atau bersentuhan tangan. Penderita juga bisa menggunakan masker agar orang lain tidak tertular. Dan lebih baiknya si penderita secepat mungkin menghubungi medis setempat. Untuk upaya generasi muda untuk mencegahnya, selain mencuci tangan dan menggunakan masker, kita dapat mencegah dengan jangan keluar rumah terlebih dahulu, seperti nongkrong sama teman atau pergi main dengan teman. Karena dengan begitu kita bisa mengurangi penyebaran mata rantai virus corona ini. Apalagi pemerintah telah menghimbau supaya bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Jadi bagi generasi muda lebih baik berada di rumah aja. Selain itu, ada beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19 ini. 1. Menghindari berkunjung ke tempat ramai pengunjung atau di rumah saja. 2. Menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang lain. 3. Rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. 4. Memasak daging makanan hingga benar-benar matang. 5. Menggunakan siku tangan apabila bersin atau batuk. 6. Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tadi pendapat saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pramuka Semansel, warnai hari dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.